Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dari kelompok 5 yang berjudul Manajemen Risiko. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suci Ramadhani dengan NIM A1S123060 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Materi yang pertama itu latar belakang dari manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Lembaga perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya. Manajemen risiko muncul sebagai disiplin penting yang membantu operasional dalam mengantisipasi dan merespon potensi ancaman. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko. Risiko merupakan sebuah hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan semua manusia. Risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi, organisasi, perusahaan sampai pemerintahan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam, dan masih banyak lagi. Risiko juga adalah bagian tak terpisahkan dari setiap aktivitas manusia, terutama dalam konteks bisnis dan investasi. Manajemen risiko adalah salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan, serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan, mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Ada beberapa tujuan dalam manajemen risiko yaitu 1. Perlindungan bisnis. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk melindungi bisnis Anda dari potensi terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan. Dengan mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan, Anda dapat mengambil tindakan untuk melindungi perusahaan Anda dari kerugian finansial dan gangguan operasional. Yang kedua itu mempertahankan reputasi. Reputasi bisnis Anda adalah salah satu aset yang paling berharga, tetapi kerusakan yang serius terhadap reputasi brand Anda bisa terjadi kapan saja, mungkin hanya karena kesalahan kecil seperti sebuah miskomunikasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk bisnis untuk melakukan manajemen risiko reputasi secara proaktif. Yang ketiga itu keberlangsungan operasional bisnis. Gangguan operasional baik yang disebabkan oleh gangguan teknologi, perubahan peraturan, atau kejadian tak terduga lainnya dapat melumpuhkan aktivitas bisnis. Dengan menerapkan manajemen risiko, Anda dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Anda terlindungi dari potensi gangguan, sehingga bisnis Anda dapat mempertahankan momentumnya bahkan di masa-masa sulit. Yang keempat itu memaksimalkan panduan bisnis. Manajemen risiko bukan hanya bertujuan menghindari peristiwa negatif, tetapi juga memanfaatkan peluang yang positif. Melalui penilaian risiko yang efektif, Anda dapat mengidentifikasi pasar lain yang cocok untuk bisnis Anda, teknologi yang inovatif Anda berguna, dan kemitraan strategi yang dapat memajukan bisnis Anda. Yang kelima itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen risiko yang efektif memberi Anda informasi dan wawasan berharga yang dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Keenam, terhadap peraturan. Peraturan terus berkembang.
Peraturan terus berkembang, sementara bisnis Anda harus selalu patuh terhadap peraturan-peraturan yang setiap saat. Dengan menerapkan manajemen risiko, Anda dapat memastikan bisnis Anda tetap patuh terhadap persyaratan hukum dan peraturan, sehingga menghindari hukum denda yang tinggi dan masalah hukum lainnya. Terakhir itu keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, tujuan manajemen risiko adalah untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Anda. Dengan menerapkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari strategi bisnis, Anda juga telah mempersiapkan perusahaan untuk pertumbuhan dan ketahanan jangka panjang. Pada tujuan manajemen risiko tadi ada perlindungan bisnis. Contoh dari perlindungan bisnis itu salah satunya adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI, melindungi nama merek, logo, desain produk, dan karya tulis Anda. Yang kedua itu asuransi menjamin bisnis Anda dari kerugian akibat bencana alam, kebakaran, pencurian, atau risiko lainnya. Contoh yang ketiga itu kontrak, menentukan hubungan hukum yang jelas dengan mitra bisnis, karyawan, dan pelanggan Anda. Contoh yang keempat itu perjanjian kerahasiaan. Perjanjian kerahasiaan ini melindungi rahasia bisnis Anda dari akses pihak ketiga yang tidak sah. Contoh yang kelima itu sistem keamanan. Sistem keamanan menjaga keamanan aset fisik dan data bisnis Anda, seperti sistem CCTV atau alarm dan firewall. Contoh yang keenam itu pengembangan kebijakan dan prosedur. Memastikan bahwa bisnis Anda beroperasi secara legal dan etis. Contoh yang ketujuh itu kebijakan privasi. Kebijakan privasi melindungi data pribadi pelanggan Anda dan memenuhi peraturan privasi data. Contoh yang kedelapan itu merek dagang. Merek dagang melindungi nama dan logo bisnis Anda dari penggunaan yang tidak sah. Contoh yang kesembilan itu hak cipta. Hak cipta melindungi karya asli seperti musik, buku, dan perangkat lunak dari pelanggaran hak cipta. Yang contoh terakhir itu paten, melindungi penemuan atau inovasi teknis dari tiruan. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu manajemen risiko merupakan proses penting dalam menjalankan bisnis dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko secara efektif. Perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada. Baik, sekian paparan materi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jika ada teman-teman kelompok yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar.